Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Metro TV Newsroom dan pernyataan dari Menko Polhukam tadi adalah pada saat Bapak Mahfud MD ini berkunjung ataupun melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau karena untuk kemudian melihat bagaimana perkembangan terkini di Natuna terutama mengenai pengawalan ataupun pengamanan di sekitar zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia di Laut Natuna Utara. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir ketegangan antara Indonesia dengan Tiongkok ini memang menjadi sorotan dari publik terutama dari dalam negeri seperti itu. Karena sebetulnya dalam diplomasi internasional kunci yang paling penting adalah eksistensi negara kemudian harus konsisten hadir di Laut Natuna Utara tidak hanya pada saat fenomena seperti ini saja kemudian muncul. Itu mungkin menjadi pertanyaan publik juga seperti itu. Itu pertanyaan publik, Rara, sudah pasti. Tetapi saya tergelitik dengan karikatur yang dibuat di Tempo. Ini sangat menarik untuk saya. Kita sepertinya betul-betul lagi ada urusan yang cukup tegang dengan Cina. Tetapi ini ada karikatur begini. Santai aja, itu kapal sahabat. Tapi satunya lagi bilang, itu maling ikan. Tenggelamkan. Lah, kok berantem sendiri. Nah, yang cerita ini sebetulnya bukan cerita kita dengan Tiongkok atau kita di dalam negeri tegang sendiri, Bang? Menurut kalau Mas Wahyu mengikuti perjalanan Ibu Susi cukup panjang karena saya ikut sejak awal dari menteri dan soal isu-isu tenggelamnya kapal, penenggelaman kapal pencuri ikan, kita akan tahu bagaimana illegal fishing itu berkeliaran di mana-mana. Lalu kemudian di dalam negeri ada perbedaan sikap soal menenggelamkan atau kita lebih baik membuat kapal itu tidak ditenggelamkan, tapi kemudian kita bekerja sama. Begitu. Tapi itu juga menjadi gambaran sepertinya tingkat ketegasan di level menteri ini agak sedikit berbeda-beda juga. Jadi ribut luar dan ribut ke dalam juga. Satu hal yang pasti di sini ini personifikasi seorang nelayan kan. Artinya juga menunggu ketegasan begitu ya. Artinya apa ini? Bagaimana sih upaya pemerintah kemudian untuk menjaga konsistensi kehadiran negara di Natuna? Kita akan langsung bertanya dan berbincang bersama Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD yang telah hadir bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Fitri, Megantara, dan semuanya yang di studio. Selamat malam Pak Mahfud. Pak Mahfud, berbicara mengenai ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna, ini kan kita berbicara mengenai bagaimana upaya konsisten menjaga hak berdaulat di Laut Natuna Utara, kemudian tidak hanya sekedar pada saat terjadi adanya gesekan seperti ini. Bagaimana sebetulnya upaya dari pemerintah untuk konsisten hadir di Laut Natuna Utara? Pengalaman masa lalu memang terasa seperti yang dikatakan oleh Fitri tadi bahwa kita itu baru sigap gitu kalau ada masalah seperti ini. Dan sering ada perbedaan pandangan antar pejabat gitu ya. Nah sekarang kita akan mengakhiri itu karena ada satu prinsip yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Presiden sebagai sikap pemerintah bahwa kedaulatan negara maupun hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia akan mempertahankan hak hukum itu. Nah, untuk itu apa payungnya? Payungnya negara harus hadir de facto maupun de jure-nya. Selama ini kita mungkin lebih banyak de jure bahwa secara hukum itu hak kita, tetapi de factonya kita tidak banyak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan de factonya harus ditingkatkan patroli secara rutin, de jurenya sudah kita miliki, lalu juga dilakukan pembangunan di luar soal keamanan, di luar soal patroli. Misalnya membangun pasar ikan, kemudian menggalakkan memperbanyak nelayan yang melaut di sana dengan membuat kebijakan-kebijakan misalnya mengubah aturan-aturan yang selama ini menyulitkan untuk kapal nelayan itu masuk ke sana.
Baik, Pak Mahfud, dikatakan bahwa kedaulatan ini kemudian tidak ada tawar-menawar, artinya tidak ada negosiasi, tidak ada perundingan, tapi apakah upaya diplomasi tetap dilakukan? Karena kemudian kita dengar bahwa Dubes Tiongkok ini sudah 2 kali dalam sebulan ini datang ke kantor Pak Mahfud. Apa saja kemudian yang dibahas? Apakah memang bahasannya adalah mengenai ZEE Republik Indonesia di Laut Natuna Utara? Indonesia sudah 70 tahun ya mempunyai hubungan diplomatik dengan RRC, dan tahun ini akan diadakan kunjungan resmi pemerintah Cina ke Indonesia dalam 2-3 minggu ke depan ini untuk memperingati hubungan 70 tahun itu. Oleh sebab itu diplomasi akan terus dilakukan. Tetapi tawar-menawar untuk urusan Natuna Utara, Laut Natuna Utara, itu tidak bisa karena secara hukum internasional itu sudah sah, itu milik Indonesia. Tinggallah kita sekarang bagaimana secara de facto menghidupkan hak hukum yang diberikan oleh hukum internasional itu kepada masyarakat kita. Sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin ke depan akan lebih menyederhanakan prosedur-prosedur perizinan ke dalam. Ya, Pak Mahfud, Wahyu Pak Mahfud. Pak Mahfud, kita bertemu awal pekan lalu, saya masih ingat Pak Mahfud, saya tanyakan soal diplomasi, soal negosiasi ini masih tetap konsisten, tidak akan ada diplomasi, negosiasi. Tetapi yang saya ingin tanyakan tadi menyambung Rara, Fitri, Dubes Tiongkok ini datang 2 kali, apa yang dibahas Pak? Apa yang dibicarakan? Kalau bukan soal Natuna yang tadi sudah clear urusan ini sebenarnya. Banyak hal ya yang dibicarakan, tetapi memang yang pertama fokusnya ini rencana kunjungan antar pejabat tinggi kedua negara. Lalu Natuna tentu saja menjadi pembahasan. Kami bersepakat bahwa tidak ada dispute dispute wilayah antara Cina dan Indonesia. Itu tadi clear. Saya menegaskan itu, dan Dubes Cina juga mengatakan tidak ada dispute antara Indonesia dengan Cina soal wilayah, itu sudah jelas hukumnya. Tetapi ini mereka mengatakan kami tidak bisa menghalangi nelayan-nelayan kami ke sana. Pak Mahfud, bilangnya tidak ada begitu dispute, tadi. Lalu saya bilang, oke. Iya, tapi perbedaan pandangan hukum ini yang berbeda. Nine Dash Line Tiongkok ini menyentuh garis zona ekonomi eksklusif kita, sementara kita mengacu ke UNCLOS. Beda nih Pak, tidak ketemu di sini Pak. Oleh sebab itu tidak ada dispute karena mereka punya pandangannya sendiri, kita punya pandangannya sendiri, lalu kita tidak usah berunding tentang itu. Pokoknya kalau mau masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, ya diusir gitu. Dan sekarang itu sudah dilakukan. Kapal-kapal Cina bahkan Vietnam juga masih ada beberapa masuk, ya diusir saja, dan sekarang sudah ada di luar zona ekonomi eksklusif kita gitu. Kalau datang lagi diusir lagi, kan begitu aja. Pak Mahfud, itu ada cerita, saya senang dengar pengakuan Pak Mahfud bahwa ada perbedaan sikap internal kita, sehingga menimbulkan juga interpretasi bahwa ada pintu lain yang berhubungan dengan Cina gitu. Sehingga lalu kemudian ada semacam tone yang berbeda terhadap keberadaan kapal-kapal nelayan yang ada di Natuna. Ada yang bilang itu kapal sahabat, ada yang bilang kapal pencuri. Kira-kira kalau cerita ini bagaimana Pak Mahfud? Begini, perbedaan pendapat itu yang saya sebut tadi itu terjadi di masa lalu. Ya, sekarang ini kan tidak. Sekarang sama. Bahwa saya mengatakan kapal yang masuk adalah ilegal, pencuri, oleh sebab itu diusir oleh Coast Guard kita, oleh Bakamla, bukan angkatan laut, karena ini bukan perang gitu ya. Tetapi memang ada menteri yang mengatakan bukan Cina pencuri tapi sahabat, tapi begini, mengatakan Cina itu di luar urusan Natuna itu kan memang sahabat kita gitu, tapi urusan Natuna tidak ada urusan. Mungkin yang Anda maksud itu Pak Luhut ya. Ya terus terang aja, Pak Luhut kan mengatakan begini. Yalah, kita ini sering tidak terus terang. Saya mau terus terang nih. Pak Luhut kan mengatakan begini. Yang menangkap pertanyaan saya. Iya, yang Anda sebut tadi kan Pak Luhut mengatakan begini.
Sudah urusan Natuna itu ndak usah diributin. Nah kan itu yang jadi berita. Padahal itu ada kalimat lanjutannya. Natuna itu sudah milik kita. Tidak usah ribut-ribut juga ndak akan jatuh ke Cina, kan begitu. Jadi sama pendapatnya. Yang satu menghadapi pencuri ndak usah ribut-ribut. Karena apa? Karena itu tidak akan pernah lepas ke Cina. Yang satu katakan usir saja karena itu sudah milik kita, kan gitu. Sebenarnya sama aja. Tetapi urusan Natuna dari presiden sampai ke semua menteri sama gitu. Pak Luhut juga sudah ketemu saya. Maksudnya itu ndak usah ribut-ribut karena ndak mungkin Cina itu mengambil wilayah kita. Itu bagian dari hak berdaulat kita. Sama aja sebenarnya. Baik, ya saya satu pertanyaan Pak Mahfud. Tadi Pak Mahfud sempat terpotong begitu mengatakan bahwa akan ada prosedur perizinan ke dalam yang akan dipermudah begitu ke depannya. Itu dalam rangkaian untuk mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya Natuna, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Persisnya seperti apa Pak? Perizinan ke dalam itu maksudnya perizinan apa Pak? Terus terang ini harus nyebut nama orang lagi ya. Dulu waktu zaman Bu Susi itu ada berita yang tersiar di luar, kapal-kapal tertentu di Indonesia ndak bisa masuk ke Natuna. Masuknya hanya di pinggir-pinggir saja gitu. Karena persoalan ukuran kapal, urukan apa gitu. Sehingga banyak sekarang ini kapal yang tidak bisa masuk ke sana gitu. Kapal nelayan kita. Nah, saya sudah memastikan ini mungkin Bu Susi menganggap itu keliru pemahamannya. Tetapi begini, saya sudah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu memang ada beberapa masalah, ada beberapa peraturan yang akan direvisi dalam waktu dekat ini untuk mempermudah nelayan-nelayan kita melaut ke sana gitu. Lalu yang sesudah itu nanti kita akan mengerahkan nelayan-nelayan kita ke sana dengan catatan jangan dipotong. Kemarin ada juga provokasi bahwa nelayan lokal di Natuna itu akan ditinggal, akan dirampas haknya. Tetapi saya beri jaminan tidak ada. Seluruh nelayan Natuna yang ada akan diberi kesempatan pertama untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu masih akan bersisa sehingga nelayan-nelayan dari tempat lain kita juga beri kesempatan. Begitu. Baik Pak Mahfud, artinya ada berbagai macam upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari keamanannya, kemudian pemberdayaan nelayannya seperti itu, dan kita harapkan memang ini lagi-lagi adalah mengenai konsistensi untuk kemudian terus-menerus menjaga upaya untuk sama-sama menjaga zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia. Terima kasih Menko Polhukam Mahfud MD telah bergabung malam hari ini di Metro TV Newsroom. Kita harapkan tadi pernyataan dari Pak Mahfud bisa sedikit memberikan klarifikasi dan juga pencerahan bagaimana kemudian upaya yang dilakukan pemerintah di Laut Natuna Utara ya. Yang jelas sebetulnya masih ada yang tersisa. Ya. Ini kan cerita tentang you membuka peluang begitu banyak masuknya kapal asing sekaligus untuk mencuri tanda kutip atau you meniadakannya sama sekali. Saya kira langkah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah mungkin akan lebih baik. Maksudnya lebih sinkronis untuk melihat mungkin izinnya seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Kania. Tentang itu gitu. Ya, itu tadi upaya untuk menjaga keamanan laut, tapi juga ada upaya nih dari masyarakat, terutama warga DKI Jakarta yang merasa dirugikan sebagai korban banjir karena setelah banjir ini nampaknya terbit gugatan ataupun class action. Nah, kita akan bahas mengenai masalah itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.